Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali lagi boleh belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan masih terus menolong dan memelihara kami. Dan hari ini kami mau belajar lagi firman-Mu. Tuhan yang terus menolong kami, memberikan kami hati yang mau dibentuk dan belajar dari firman-Mu. Tolong kami semua boleh sama-sama mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dua bagian Alkitab. Yang pertama di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ketiga, dan yang kedua di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 30 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Dan bagian yang kedua, mari kita sama-sama buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sering kali kita sulit untuk mengkomunikasikan ide kita, perasaan kita kepada orang yang ingin kita tuju untuk kita sampaikan. Dan pada akhirnya kita membutuhkan orang lain untuk bisa menerjemahkan apa yang sebenarnya kita ingin sampaikan kepada orang itu. Mungkin dari kalimat kita yang sulit, atau mungkin cara berpikir kita yang mungkin orang tersebut tidak bisa mengerti, dan akhirnya kita membutuhkan perantara atau orang lain untuk menolong kita bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada orang tersebut. Nah, itu mungkin sering kali banyak terjadi ketika kita berinteraksi atau kita berjumpa dengan orang. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan kita hari ini kita juga menemukan bagaimana Roh Kudus menjadi perantara di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26, Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita bersyafaat bagi kita dengan keluhan yang terlalu dalam untuk diucapkan. Bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa, Roh itu mendoakan kehendak Tuhan yang sempurna. Tidak peduli kesulitan macam apa yang akan kita hadapi di depannya, tapi Roh Kudus membantu kita bisa keluar dengan selamat melalui ujian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah ketika kita berdoa, kita mengerang atau kita meratap di dalam doa kita? Ya, mungkin sebagian besar dari kita pasti mengalami perasaan yang demikian. Dan kita mungkin tidak merasa penuh iman ketika kita mengucapkan ratapan atau tangisan terdalam kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dengan erangan atau ratapan, sepertinya kita kok kurang beriman gitu. Dan merasa kok kita tidak merasa ada kehidupan spiritualitas yang baik di dalamnya. Atau bahkan mungkin kita tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk berdoa, mungkin hanya sekitar 15 menit atau setengah jam paling lama. Doa kita mungkin berupa rangkaian kalimat pendek yang menyedihkan, seperti tolong aku Tuhan, Tuhan ampuni aku, atau mungkin Tuhan saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, saya sudah tidak bisa bertahan lagi. Bapak Ibu, apakah kita mengalami seperti demikian ketika berdoa? Tapi menariknya Bapak Ibu, ratapan inilah yang dicatat di dalam Mazmur yang kita sudah baca, di mana Raja Daud mengetahui bahwa Allah mendengar doa-doa seperti demikian. Di dalam ayat yang ketiga dia bilang, ya Tuhan Allahku, aku berseru kepadamu minta tolong. Bapak berdoa dengan nuansa meratap seperti yang ditunjukkan pemazmur ini memperlihatkan adanya tindakan untuk berserah penuh kepada Allah. Karena sadar bahwa keselamatan hanya berasal dari Allah saja. Dan ketika kita berdoa dengan nuansa seperti ini, menunjukkan betapa besarnya kuasa dan kebaikan Allah bagi diri kita. Dan itulah yang membuat kita kuat. Namun sadar atau tidak,
kelemahan tertentu yang ada di dalam diri kita lah yang membuat kita justru sulit untuk mengungkapkan doa kita kepada Allah. Maka dari itu kita butuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Oleh karena itu, meskipun kelemahan orang Kristen begitu banyak atau mungkin begitu besar sehingga mereka kelihatannya dikalahkan, namun Roh Kudus hadir dan mendukung hidup kita. Roh yang mencerahkan, mengajarkan kita apa yang harus kita doakan, yang terus membangkitkan rahmat doa di dalam kehidupan kita, dan memberikan kita kekuatan dan mengatasi keputusasaan kita. Roh Kudus adalah sumber segala keinginan kepada Tuhan, yang mungkin sering kali lebih dari yang dapat diungkapkan oleh kata-kata. Roh Kudus yang menyelidiki hati, memahami pikiran dan kehendak kita, memperbaharui pikiran kita dan mendukung, menguatkan apa yang menjadi tujuan ketika kita berdoa. Dan pada akhirnya Roh Kudus itulah yang bersyafaat, membuat doa itu menjadi jelas kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertolongan-pertolongan yang diberikan Roh kepada kita di dalam doa membantu kita di dalam kelemahan kita. Yang terutama di sini adalah kelemahan kita ketika berdoa, mungkin yang paling mudah menghambat kita menjalankan doa itu, dan disitulah peran Roh Kudus membantu kita. Dan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, menyampaikan permintaan-permintaan kita, mengungkapkan permohonan-permohonan kita, dan membawa seruan kita kepada Allah. Demikian juga Roh Kudus menolong kita di dalam mengatasi kelemahan kita, di dalam ketidakmampuan kita untuk memahami situasi dan mendoakan situasi tersebut dengan benar. Disinilah kita tahu bahwa Roh Kudus menolong kita. Dan di frasa berikutnya dikatakan bahwa Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang-kadang kita tidak dapat berdoa karena kata-kata kita tidak mampu mengungkapkan kebutuhan yang kita rasakan. Namun Roh Kudus melihat keluhan-keluhan itu yang tidak terucapkan. Dan inilah yang menunjukkan bahwa Allah melalui Roh-Nya memasuki pengalaman terdalam kita. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, bukan hanya keluhan dan permintaan pribadi dari setiap kita yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada Allah, melainkan Roh yang berdoa di dalam kita senantiasa meleburkan kehendak kita dengan kehendak Allah. Artinya Roh Kudus menolong kita untuk menyatukan apa yang menjadi keluhan dan ratapan kita dengan apa yang menjadi kehendak dan kerinduan Allah di dalam hidup kita. Pada akhirnya bukan indah dan fasihnya kita berdoa, melainkan iman dan kegigihan di dalam doa. Itulah yang dikerjakan Roh sebagai perantara di dalam kita berdoa ketika kita tidak bisa mengucapkan kata-kata. Kata-kata yang begitu kacau, jiwa yang menjadi tergesa-gesa oleh karena berbagai godaan dan masalah, dan kita nggak tahu apa yang harus kita katakan dan bagaimana mengungkapkan diri kita sendiri. Disitulah Roh berdoa, bersyafaat dengan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya, kita diberikan Roh Kudus yang senantiasa hadir dan menaungi hidup kita dalam segala kondisi hidup kita. Meskipun mungkin banyak ratapan dan keluhan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang bahkan seringkali membuat kita sulit untuk mengungkapkan atau menyampaikan kata-kata di dalam doa-doa kita. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus yang Allah berikan di dalam hidup kita menolong kita menemukan kata-kata yang tepat dan membawa kata-kata itu kepada Allah. Bukan doa yang dibingkai dengan kalimat yang indah yang kemudian dapat disampaikan dengan lantang kepada Allah yang membuat kita layak untuk berdoa. Namun kesadaran yang benar terhadap Allah yang penuh kuasa melalui Roh Kudusnya membawa ratapan dan keluhan kita di dalam doa yang sederhana, bahkan doa yang sulit kita ungkapkan sekalipun bisa kita sampaikan kepada Allah.
Karena itu mari kita tetap memiliki iman dan pengharapan yang kokoh. Karena Roh Kudus yang diam dalam hidup kita adalah Allah itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan terus meneguhkan kami melalui Roh Kudus yang menjadi perantara, menolong kami dapat mengungkapkan isi hati kami yang terdalam yang mungkin sulit kami ungkapkan. Dan itu pun boleh Engkau dengar. Roh Kudus yang terus menaungi hidup kami dan menolong kami boleh menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.